Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di kelas International Financial Management. Dan sekarang kita sudah membahas ke chapter kelima ya. Itu sudah ke sesi kelima. Mengenai currency derivatives atau derivatif dari mata uang. Nah, sebelum kita mulai sesi hari ini, seperti biasa saya ingin bertanya dulu bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat dan juga semangat selalu ya. Nah, hari ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana sih sebenarnya mengenai currency derivatif itu, gambarannya seperti apa, bagaimana mekanismenya, bisa digunakan untuk apa saja, dan di akhir sesi saya akan membahas mengenai satu kasus yang sudah saya berikan kepada teman-teman, yaitu mengenai Scopes Incorporated ya. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung saja ke materinya ya teman-teman. Nah, ini materinya sudah saya bagikan di dalam portal, yaitu kita di chapter 5 mengenai derivatif mata uang. Nah, derivatif itu sebenarnya apa sih? Nah, pada dasarnya itu derivatif ini adalah merupakan turunan. Jadi aset yang merupakan turunan dari aset lainnya yang menjadi underlying asetnya. Dan biasanya kalau kita berbicara tentang derivatif dalam mata uang, itu kita berbicara ada 3 jenis. Yaitu yang pertama adalah forward, kedua adalah future, dan yang ketiga adalah option atau opsi. Nanti bedanya apa aja? Kita akan bahas bersama di hari ini ya. Oke, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, derivatif itu berarti kita berbicara tentang suatu kontrak yang dimana kontrak tersebut diperoleh nilainya dari nilai underlying asetnya, atau kalau di sini berarti underlying mata uangnya. Nah, salah satu contohnya adalah forward, future, dan juga options. Biasanya untuk apa derivatif ini? Karena dia kan bukan asetnya, bukan aset sebenarnya yang diperjualbelikan ya, tapi kontrak atas suatu aset. Nah, ini biasanya digunakan untuk paling banyak itu adalah mengenai hedging atau melindungi nilai ketika ada multinational company atau perusahaan multinasional di mana perlu ada transaksi yang dilakukan di mata uang asing, maka di situ ada risiko yang namanya risiko nilai tukar mata uang. Nah, di sini biasanya derivatif currency atau derivatif mata uang itu merupakan suatu upaya dari perusahaan untuk melindungi nilai yang ditransaksikan oleh perusahaan tersebut ya dalam mata uang asing. Jadi ada suatu jaminan kira-kira mata uangnya nanti nilai tukarnya itu berapa. Karena itu kita tidak tahu. Itu suatu hal yang masih uncertain ya, tidak bisa ditentukan berapa sih nilai mata uangnya di masa depan. Nah, di situ kita bisa melindungi nilai dengan kontrak-kontrak derivatif. Itu yang pertama, yang paling umum digunakan oleh perusahaan multinasional. Nah, yang kedua itu adalah untuk spekulasi. Jadi ketika seperti saya katakan tadi, pergerakan nilai tukar mata uang itu tidak bisa mungkin bisa diprediksi, tapi walaupun diprediksi, ini belum tentu benar-benar akan sama dengan yang kita prediksikan. Karena yang namanya prediksi atau forecast itu kan bukan merupakan actual ya, jadi merupakan suatu ramalan kita ke depannya seperti apa. Nah, kalau kita mau melakukan spekulasi, jadi saya menspekulasikan ke depan kira-kira mata uang akan semakin meningkat. Oleh karena itu sekarang saya bisa beli kontraknya dengan harga yang lebih murah. Nah, jadinya nanti di masa depan ketika saya beli bisa saya jual lagi di harga yang sebenarnya dan itu mahal. Nah, itu spekulasi, contohnya seperti itu ya. Jadi kalau yang paling biasa adalah hedging, itu melindungi risiko nilai dari tukar mata uang yang dilakukan dalam kegiatan operasionalnya multinational company yang berdenominasi mata uang asing, dan ada juga yang spekulasi pada pergerakan nilai tukar mata uang ke depannya. Oke, jadi apa sih sebenarnya forward dan future? Forward ini sebenarnya merupakan suatu persetujuan ya, atau suatu kesepakatan di antara perusahaan dengan institusi finansial. Jadi kita biasanya dengan bank ya, bank itu institusi finansial untuk apa? Untuk menukarkan mata uang dengan jumlah tertentu pada nilai tukar tertentu yang disebut dengan forward rate
Jadi saya ulang lagi, suatu perjanjian antara perusahaan dengan institusi finansial atau bank biasanya untuk menukarkan mata uang dalam jumlah tertentu pada rate tertentu yang disebut dengan forward rate dan pada tanggal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi kita berjanji nih, saya berjanji dengan Bank X untuk membeli US dollar pada tanggal 12 April 2021 dengan nilai tukar Rp15.000 per 1 US dollar. Nah, itu forward contract. Terus biasanya apa sih? Kenapa perusahaan multinasional menggunakan forward contracts? Nah, tadi saya bilang hedging. Dia melindungi nilai. Karena kalau misalnya perusahaan sudah tahu di 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan atau mungkin bulan depan nilai tukarnya berapa, berarti sudah bisa dianggarkan dari saat ini juga. Kira-kira berapa sih anggarannya untuk membeli supply bahan baku yang senilai berapa dolar dan nilai tukarnya sudah ditetapkan. Itu namanya lindung nilai ya, dari kepastian. Lalu bid ask spread lebih besar untuk nilai mata uang yang kurang liquid. Jadi bisa mendapatkan keuntungan dari bid ask spread-nya. Ya tadi saya bilang, kalau misalnya bid ask spread-nya itu jauh, ini kan berarti kita memiliki kelemahan di sini adalah kerugian di sini, jadinya lebih mahal ya yang kita harus menjualnya kita murah, tapi yang dibeli oleh institusi finansial itu murah, dan ketika kita jual ke institusi finansial juga murah, tapi ketika kita harus membeli dari institusi finansial dia menjadi lebih mahal bid ask spread-nya. Lalu bisa menegosiasikan offsetting trade ketika multinational company masuk ke dalam penjualan forward dan juga pembelian forward. Ada juga non-deliverable forward contracts. Ini bisa digunakan untuk nilai mata uang dari pasar-pasar yang masih berkembang, negara-negara berkembang, di mana tidak ada currency delivery atau sebenarnya tidak ada mata uang yang ditukarkan ketika settlement, tapi satu pihak harus melakukan pembayaran di mata uang dari pihak yang lainnya, gitu ya. Jadi misalnya antara negara berkembang dengan negara Amerika Serikat. Jadi kan negara Amerika Serikat tidak membayar lagi mata uangnya negara berkembang, tapi negara berkembang harus membayar di dalam US dollar. Jadi pada dasarnya sebenarnya hedging juga. Seperti itu. Oke, kemudian ini yang disebut dengan forward rate itu, atau berapa sih sebenarnya yang harus kita bayarkan ketika di tanggal perjanjiannya, itu adalah spot rate dikalikan dengan 1 tambah premium atau forward premium. Jadi premium ini itu berupa berapa sih kira-kira berapa persen nantinya mata uang kita akan meningkat atau menurun nilainya ketika di tanggal yang sudah ditentukan. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, ini misalnya ya, ada 30 hari forward rate, 90 hari sampai 180 hari, nilainya berbeda-beda. Di sini kebetulan dia asumsinya atau forecast-nya itu ke depannya nilainya akan semakin menurun. Jadinya forward rate premiumnya itu adalah perbedaan antara nilai di forward dikurangi dengan spot rate dibagi dengan spot rate dikalikan dengan 360 hari, karena diasumsikan dalam 1 tahun dan 360 hari, bagi berapa sih jatuh temponya, berapa hari, 30 hari, minus 0,71%. Sampai dengan yang di 180 hari, minus 1,07%. Atau dengan kata lain, diasumsikan, diramalkan ke depannya, nilai tukar mata uangnya akan semakin melemah. Jadi itu premiumnya pun minus. Oke. Premium or discount on the forward rate, ini bisa untuk arbitrage. Kalau misalnya forward rate-nya sama dengan spot rate, maka arbitrage memungkinkan. Itu bisa menggunakan forward atau bisa menggunakan spot rate saja. Itu bisa seperti itu. Nah, kalau pergerakan dalam forward rate over time, ini dipengaruhi dengan perbedaan suku bunga di antara dua negara dan bisa berubah setiap waktunya, gitu ya. Dan bisa juga perusahaan multinasional itu melakukan offset dari forward contract dengan menegosiasikan kepada pihak awalnya atau pihak banknya.
Itu tadi forward contracts ya, jadi perjanjian antara perusahaan dengan institusi finansial untuk menukarkan sejumlah uang dengan nilai tukar sekian atau disebut dengan forward rate di tanggal sekian. Nah, kalau misalnya futures ini mirip dengan forward, yaitu kewajiban untuk menjual atau membeli mata uang di tanggal tertentu. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dia jumlah unit per kontrak itu sudah terstandarisasi. Jadi kalau forward ini kan bisa dibilang tailored antara si pihak perusahaan dengan pihak institusi finansial, tergantung dia mau buat berapa jumlahnya. Sedangkan kalau future, dia sudah terstandarisasi. Dan karena sudah terstandarisasi, dia pun biasanya sudah diperjualbelikan di dalam Chicago Mercantile Exchange, atau di sini bisa juga di Future Exchange yang ada di Indonesia. Dan biasanya basisnya itu di US dollar, tapi bisa ditukarkan juga di cross rates. Nah, ini contohnya di Chicago Mercantile Exchange, ada beberapa ya jenis mata uang yang diperjualbelikan featuresnya. Nanti teman-teman bisa coba cek kalau di Indonesia ini featuresnya adalah mata uang apa saja. Nah, kalau misalnya trading currency futures, ini bisa dengan berkonsultasi dengan pihak atau perusahaan pialang. Jadi mirip seperti foreign exchange ya, jatuhnya seperti foreign exchange. Ke pihak pialang kita seperti ke saham juga, dan nantinya akan dijual belikannya itu bisa melalui exchange seperti itu. Nah, jadi ini bedanya antara forward dengan future. Kalau forward itu tailored kepada masing-masing individu butuhnya apa, sedangkan future ini standardized. Lalu public speculation tidak diperlukan, tapi qualified public speculation ini dibutuhkan di futures. Security depositnya itu kalau di futures ada, jadi mirip seperti kita ketika trading saham ya, ada deposit di rekening kita. Lalu di handlingnya oleh exchange clearing house, sedangkan kalau di forward ini clearingnya oleh bank. Marketplace-nya ini Central Exchange, kalau di sini Telecommunication Network, karena one-on-one ya, antara perusahaan dengan pihak institusi. Regulation-nya kalau di futures sudah terregulasi, kalau di Amerika itu Commodity Futures Trading Commission. Nah, sedangkan kalau di forward trade ini masih self-regulating, jadi belum ada regulasi secara standarnya, masih ya negosiasi antar pihak saja. Okay. Set by spread ya, di antara buy and sell price dari bank, sedangkan kalau futures ini berdasarkan fee kepada para pialang yang sudah negosiasikan. Oke. Nah, ini pricing currency futures ini similar dengan forward rate, itu tadi forward sama dengan spot rate dikalikan 1 tambah premium ya, itu mirip. Nah, biasanya gimana sih kalau perusahaan menggunakan currency futures itu untuk apa? Biasanya perusahaan membeli future untuk melindungi utang. Jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan dilindungi dengan membeli future. Tapi menjual future untuk melindungi piutang. Jadi ketika perusahaan akan menerima sejumlah uang di saat tertentu di masa depan, masa mendatang, piutang ya, jadinya piutang usaha, maka bisa dilindungi dengan menjual future contracts. Ya, ketika perusahaan bisa menjual nilai mata uang sekian di tanggal tertentu. Oke, kemudian closing out-nya ya berarti bisa buying atau selling saja vertical future contracts sebelum settlement. Nanti closing out the future contracts ya, berapa contract to buy, contract to sell, dan settle contracts-nya ini kira-kira berapa jadinya loss-nya. Jadi contract to buy-nya pertama membeli $53.000, sedangkan yang dijual itu $50.000 ketika di settlement date, sehingga ada $3.000 loss ketika settlement date. Lalu bisa juga spekulasi, yaitu biasanya future contracts itu terkadang dibeli oleh spekulator untuk mengkapitalisasi ekspektasi terhadap pergerakan nilai tukar mata uang di masa mendatang. Dan biasanya dijual oleh para spekulator yang mengekspektasikan kira-kira spot rate dari currency itu akan
kurang atau di bawah dari future rate-nya. Jadi ketika dia spekulator memforecast kira-kira di masa mendatang nilai tukar mata uang itu tidak akan setinggi seperti yang ada di dalam kontrak future-nya, maka spekulator akan menjual futures kontrak. Ya, source of gains-nya itu dari mana? Ya, berarti kontrak to sales-nya misalnya ada $0.09 per peso, $500.000. Dia punya menjual kontrak future senilai $0.09 per peso, sedangkan ada 500.000 peso yang akan ditukarkan di tanggalnya. Lalu ketika di tanggal settlement, spekulator membeli peso senilai $0.08 per peso. Ya, atau jadinya $40.000 saja, dia bisa membayar hanya $40.000 saja. Sedangkan yang kontrak tadi tetap terjual senilai $0.09 per peso atau jadinya $45.000 per satu kontrak. Atau dengan kata lain, 45.000 yang dia dapatkan, tapi dia hanya perlu membeli $40.000 saja untuk mempunyai 500.000 peso. Jadi dia bisa mendapatkan gain atau keuntungan senilai $5.000 hanya dari menjual future contract dan membeli si pesonya itu dari spot rate-nya. Itu yang spekulator. Risikonya apa? Ya tentu saja risikonya adalah ketika settlement date ternyata nilai tukarnya itu spot rate-nya lebih tinggi dibandingkan futures kontraknya. Maka dengan kata lain si spekulator harus menanggung kekurangan dolar yang harus dia tanggung karena kontrak ini adalah dia akan menyediakan 500.000 peso. Jadi 500.000 peso harus disediakan, tapi ketika nilai tukarnya adalah $1 per peso misalnya ya, ketika di $0.1 per peso ketika di settlement date-nya, berarti dia harus membayar $50.000, sedangkan dia hanya bisa mendapatkan $45.000 saja, atau dengan kata lain dia rugi $5.000. Risikonya cukup tinggi karena volatile dan kita tidak bisa mengetahui pada akhirnya kenyataannya berapa sih sebenarnya nilai tukar mata uang. Oke, ini efisiensinya pasti efisien currency futures market karena futures price ini seharusnya merefleksikan seluruh informasi yang tersedia di pasar. Tapi kalau misalnya ada penggunaan secara kontinu dari suatu strategi untuk mengambil posisi di currency future contracts, itu bisa sampai dengan mendapatkan abnormal profit, maka disebutkan pasar dari currency futuresnya ini tidak efisien. Karena ketika pasarnya efisien, maka tidak akan ada abnormal profit yang bisa diperoleh secara terus-menerus oleh suatu pihak ketika mengambil posisi di futures exchange. Tadi kita sudah belajar tentang forward dan juga futures ya. Nah, sekarang kita masuk ke tipe terakhir dari derivatif mata uang, yaitu adalah option atau opsi. Nah, seperti namanya opsi, berarti berbeda dengan forward dan future yang ketika pada tanggal settlement-nya mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau menukarkan sejumlah uang dengan forward rate atau future rate yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau di option ini si pemilik option ini memiliki hak, ya bukan kewajiban tapi hak untuk membeli. Kalau misalnya di call option berarti hak untuk membeli sejumlah mata uang di harga tertentu atau disebut dengan strike price atau exercise price. Nah, kalau misalnya dia memutuskan untuk tidak membeli di settlement date-nya, nggak apa-apa. Tapi tetap ada biaya kontraknya yang disebut dengan premi ya. Kalau di call option berarti call premi. Oke. Nah, ketika spot exchange rate ini ternyata lebih besar dibandingkan exercise price-nya, jadinya si pemilik kontrak itu bisa membeli menukarkan mata uang dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan nilai di spotnya, maka disebut in the money. Tapi ketika spot rate-nya ternyata lebih rendah,
maka out of the money, karena si pemilik kontrak harus membayarkan atau menukarkan mata uang dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan spot rate-nya. Tapi kalau misalnya sama, berarti disebut dengan at the money. Nah, ini ya, ini adalah cara call option. Ini call option premiumnya C-nya. Ini sebenarnya fungsi dari apa sih? Karena call option premium ini bergantung dari spot price-nya, spot price relatif kepada exercise, bergantung dari jumlah waktunya sampai dengan expired. Karena semakin lama waktu sampai dengan exercise-nya, maka nilai dari preminya pun akan lebih tinggi. Lalu ada potential variability of currency. Kalau misalnya semakin volatile, nilainya lebih naik turun, maka nilai preminya pun akan menjadi lebih tinggi karena semakin besar risiko dari si penjual opsinya. Seperti itu ya. Biasanya untuk apa nih call option? Call option ini untuk hedging, lindung nilai terhadap hutang, lalu project bidding dan juga target bidding. Bisa juga spekulasi. Nah, temannya dari call option itu adalah put options. Jadi kalau tadi call adalah hak untuk membeli, kalau put option adalah hak untuk menjual di exercise price. Nah, sama dengan call option, dia ada premiumnya, premi untuk apa sih sebenarnya kayak semacam nilai kontraknya ya, untuk melokkan harga exercise price-nya atau hak untuk menjual di nilai exercise. Nah, ketika ini perbedaannya dengan yang call price atau call option, kalau misalnya nilai spot exchange-nya lebih rendah, malahan kita in the money. Kenapa? Karena kita bisa menjual mata uang, menukarkan mata uang di harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai yang sebenarnya terjadi. Lalu kalau misalnya nilai di luar atau spot rate-nya lebih tinggi, maka jadi out of the money. Oke, ini sama, merupakan fungsi dari spot rate terhadap exercise, waktu, dan juga variability. Ini hedging, hedging by put options, dan juga ada juga terakhir adalah speculating with currency put options juga bisa. Oke, nah terakhir saya ingin membahas mengenai case study yang sudah saya berikan, yaitu yang Scopes-ing ya. Karena kita pindah dulu ke Word ya teman-teman. Nah, ini seperti yang teman-teman bisa lihat, ini sudah saya upload juga di portal ya. Itu ada Scopes-ing yang melakukan perjanjian dengan pihak pemasok 2 bulan sebelum tanggal pengiriman, sedang mempertimbangkan tawaran perjanjian yang pemasok dari Jepang senilai 12,5 juta yen. Oke, lalu aksi lindung nilai terhadap nilai kontrak, jadi ini artinya dia harus membayar ya, membayar. Oke, berarti bisa call option. Ada 3 opsi, yaitu pertama membeli 2 kontrak call option, masing-masing menilai 6,25 juta yen, atau membeli 1 kontrak future. Oke, atau satu lagi adalah tidak membeli sama sekali, no hedging. Nah, Benford memilih untuk menggunakan exercise price option sebesar 5% di atas spot rate. Option premium tidak lebih dari 1,6% harga yang harus dibayarkan per unit option. Option yang ditawarkan memiliki syarat premium senilai 1,5% dari total nilai transaksi yang harus dibayarkan saat exercise. Baru-baru ini, kejadian menyebabkan future value mata uang yen semakin sulit diprediksi. Meningkatnya premi option menjadi 2% dari exercise price option. Tersedia pilihan call option lain dengan nilai exercise price lebih tinggi, namun dengan nilai premium tetap sama dengan saat sebelum ada kejadian tersebut. Ini tabelnya, tabel untuk call option dan untuk futures. Nah, ini untuk yang call options. Spot rate-nya tetap sama. Option yang pertama 0,00756 exercise price-nya. Sedangkan option yang kedua itu 0,00792 ya. Ini kan tadi ada 2 opsi ya. Oke, ini exercise price-nya 5%, yang kedua 10%. Premiumnya adalah 0,00134. Ini untuk yang choice 2, choice 1, 01512. Premium 1,5%, 2%, dan 1,5. Total premiumnya sekian. Dan amount paid for yen 94.500 untuk option 1. Dan option 2 99.000.
Sedangkan kalau future information, dia hanya ada futures price saja. Karena kalau untuk futures, ini tidak ada exercise price atau ada premium, itu tidak ada ya teman-teman ya. Hanya ada futures rate-nya aja. Nah, sekarang ditanya, manakah pilihan option yang sebaiknya dipilih oleh Scopes Inc? Jelaskan trade-off dari pemilihan ini. Nah, ini sebenarnya kita bisa melihat dari tabel yang di sini, teman-teman. Pilihan opsinya sudah berubah ya untuk Scopes Inc. Kalau misalnya memastikan pembayaran tidak lebih dari 5% di atas harga spot, maka opsi dengan yang pertama ini lebih memungkinkan karena dia exercise price-nya itu hanya 5% di atas spot. Nah, meskipun sebenarnya ini preminya lebih mahal, yaitu 0,0001,512. Yang kedua ini lebih murah, tapi exercise price-nya meningkatnya jauh lebih tinggi, yaitu 10% di atas spot. Nah, perusahaan dapat membayar premi, tapi harus membayar 10% di atas harga spot yang ada. Jadinya yang opsi yang kedua ini tidak memungkinkan untuk perusahaan, karena sudah dibilang requirement-nya adalah harga opsinya 5% di atas spot rate. Maka, jika perusahaan ingin menggunakan opsi, maka bisa menggunakan yang opsi pilihan pertama. Oke. Nah, kalau memutuskan menggunakan opsi, membayar preminya 1.417,5 untuk membatasi jumlah utang menjadi $99.000 atau membayar premi sebesar $1.890 yang ini ya untuk melindungi nilai hutang hanya sampai dengan 94.500 saja yen. Jadi ini ada trade-off-nya seperti itu. Kalau mau yang exercise price-nya maksimal 5% di atas spot, berarti pilih yang option 1. Tapi kalau option 1 ini harus membayar premium yang lebih tinggi, yaitu totalnya 1.890 yen. Namun jumlah yang dibayarkannya pun lebih rendah dalam yen, 94.500 yen ya, jumlah dalam hutangnya. Tapi kalau misalnya mau premi yang lebih rendah, maka bisa pilih option kedua. Tapi sebenarnya option kedua ini relatif tidak preferable untuk perusahaan Scopes karena tadi sudah disebutkan di awal bahwa requirement-nya adalah yang maksimal 5% di atas spot harganya. Jadi lebih cenderung ke yang option choice 1. Gitu ya teman-teman. Yang kedua, apakah sebaiknya Scopes Inc. membiarkan posisi yen tidak terlindungi nilainya? Jelaskan trade-off-nya. Ya, kalau misalnya tidak terlindungi nilainya, sebenarnya ini tergantung dari preferensi risiko masing-masing perusahaan ya teman-teman ya. Kalau misalnya preferensi risikonya ini risk taker, maka tidak terlindungi nilainya pun masih oke. Namun yang perlu dipikirkan adalah lebih ke arah cash management untuk perusahaannya. Karena kalau kita sudah melindungi nilai, sudah ada kontrak, apakah itu kontrak futures atau kontrak option atau forward, kita sudah tahu nantinya akan membayar berapa kira-kira. Jadi sudah bisa dianggarkan di awal. Tapi kalau tidak ada, ini sangat volatile dan sangat uncertain, sangat tidak pasti, sehingga sulit untuk membuat anggaran yang kira-kiranya deviasinya tidak cukup jauh dari kenyataannya. Gitu ya teman-teman. Nah yang ketiga, diasumsikan Scopes Inc. menggunakan konsensus pasar terkait spot rate 2 bulan yang akan datang. Apabila hanya berdasarkan pertimbangan biaya, pilihan mana yang sebaiknya dilakukan oleh Scopes Inc? Apakah beli option, beli future, atau remain unhedged atau tidak dilindungi nilainya? Oke, kalau misalnya ini berarti kalau misalnya spekulan ada yang mencoba memanfaatkan ekspektasi mereka terhadap pergerakan yang di masa depan, maka ekspektasi kurs spot masa depan itu sama dengan kurs yang ada di bursa berjangka atau futures exchange-nya. Jadi futures rate ini, nah untuk para spekulan ini dianggap sebagai konsensus pasar mengenai kira-kira spot rate di 2 bulan yang akan datang berapa, yaitu 0,0069112 dolar. Nah, oleh karena itu mereka akan membeli yen dengan dalam futures exchange. Kalau misalnya yen menguat, maka akan beli yen dengan kurs berjangka dalam 2 bulan dan menjualnya pada kurs spot yang berlaku pada saat ini. Kalau misalnya menguat, iya, berarti begitu ya, belinya dengan futures, tapi nanti di
jual pada kurs spot yang berlaku pada saat itu. Jadi kalau misalnya ekspektasi pasar adalah yen akan terapresiasi, semua spekulan akan melakukan tindakan serupa dan akhirnya memberikan tekanan ke atas pada harga berjangka dan tekanan ke bawah pada harga spot yang diharapkan di masa depan. Proses ini berlanjut sampai dengan nilai tukar berjangka sama dengan nilai tukar spot masa depan yang diharapkan. Yaitu, jadi dengan kata lain nantinya akan bertemu di titik equilibrium, itu sama dengan nilai futures rate sekarang, yaitu 0,06912 dolar. Nah, sekarang di nomor 4, kita diminta untuk melihat mana sih sebenarnya strategi lindung nilai yang paling optimal atau alternatif pilihan dengan biaya terendah. Untuk itu, kita berarti bisa menggunakan skenario ya, perhitungan skenario. Itu pertama alternatif 1, remain unhedged, itu tidak melindungi nilai sama sekali. Berarti diekspektasikan spot rate-nya sama dengan future rate, yaitu 0,006912. Dan jumlah yen, hutang yennya adalah 12,5 juta yen. Berarti ini langsung saja dikalikan 0,006912 dengan 12,5 juta yen. Hasilkan 86.400 dolar. Kalau remain unhedged, dan ini adalah ketika skenario-nya expected spot rate akan sama dengan expected future rate atau future rate saat ini. Nah, kalau kedua, gimana kalau misalnya beli satu future ya? Karena tadi kan ada dua pilihan. Pertama, satu future senilai 12,5 juta yen. Yang kedua, beli dua futures dengan nilai 6,25 juta yen masing-masing. Nah, kalau beli satu futures kontrak, berarti ya, tadi satu future dan dua opsi ya. Oke, kalau futures kontrak berarti yang nilainya sama futures price-nya dengan yang tadi expected spot rate, itu 0,006912. Jenis di dalam kontrak 12,5 juta yen. Ini kita kalikan saja dan hasilnya adalah 86.400 dolar, sama dengan ketika remain unhedged ya. Dan yang terakhir, kalau membeli dua option, yaitu option yang satu dan option yang kedua, di mana premiumnya ini berbeda. Nah, satu sekian 0,001512, satu lagi 0,001134. Unitnya 6,25 juta masing-masing. Option 1 exercise price-nya sekian, option 2 exercise price-nya sekian. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti kita bisa mengkalkulasikan nilainya dengan ini. Kira-kira kita akan exercise atau tidak gitu ya. Nah, total premiumnya ini dipindahkan saja dari yang di atas tadi. Kalau total premium untuk dua option itu 1.890 dolar. Dua option dengan exercise price 0,00792 1.417,5. Sedangkan kalau satu option masing-masing, jadi satu option satu lagi option 2, berarti total premiumnya adalah 1.653,75 dolar. Nah, apakah spot rate lebih besar daripada exercise price? Spot rate-nya tadi 0,006912 ya. Tidak. Berarti tidak perlu exercise karena dengan spot rate-nya bisa lebih murah dibandingkan kalau menggunakan option. Karena tidak, berarti amount paid-nya menjadi ya nilai spot rate-nya 0,006912 kali 12,5 juta yen, itu 86.400. Total yang dibayarkan, berarti ini yang dibayarkan dalam yen-nya, tambahkan dengan total premi. Jadi 88.290 dolar. Nah, kalau misalnya dua opsi, menggunakannya option 2 ini, berarti total premi 1.417,5. Lalu, apakah spot rate-nya lebih tinggi daripada exercise price? Spot rate-nya lebih rendah, maka kita tidak akan exercise. Jadinya yang dibayarkan ini adalah nilai spot rate dikalikan dengan jumlah payable-nya 12.500.000. Dan total yang dibayarkan adalah amount paid for yen, yang total payable-nya, tambahkan dengan total premium, jadi 87.000 yen. Dan yang terakhir, kalau satu opsi untuk masing-masing pilihan exercise price, maka totalnya 1.993,75. Dan apakah spot rate lebih tinggi dari exercise price? Tidak. Jadi keduanya tidak di exercise. Dan akhirnya tetap harus membayar 86.400 yen. Dan total yang dibayarkan ini adalah
payable tambah dengan total premium 88.000 ya. Jadi sebenarnya yang lebih menguntungkan itu adalah ini kita bisa dapatkan sebenarnya antara main unhedged dengan futures itu nilainya sama, yaitu 86.400 yen. Tapi untuk memastikan lindung nilai yang lebih aman, lebih disarankan untuk membeli yang futures. Karena kenapa? Kalau misalnya kita tidak melindungi nilai, walaupun konsensus pasar menyatakan bahwa akan sama dengan futures rate, tapi masih ada uncertainty. Jadi lebih baik kita memastikan saja yang sudah ada di kontrak futures. Jadi pilihan yang paling optimal adalah membeli di futures kontrak. Nah, yang terakhir, asumsikan diketahui bahwa standar deviasi senilai 0,0005%. Kemungkinan besar nilai spot rate bulan yang akan datang di atas 2 kali standar deviasi. Asumsikan harga kontrak future tetap 0,006912. Apakah lindung nilai optimal bagi perusahaan? Nah, kalau kita lihat nih, 0,0005%, asumsinya nanti 2 kalinya, berarti 0,001%. Ini bisa dibilang yen itu cukup fluktuatif, sehingga biaya aktual yang dikeluarkan dapat berubah menjadi lebih rendah jika perusahaan menggunakan opsi untuk lindung nilai terhadap utang yen atau tetap tidak dilindungi nilai. Sedangkan kalau misalnya tetap mengunci dengan perusahaan berjangka, sebenarnya pada dasarnya kuncinya adalah di cash management perusahaan. Jadi bisa tahu berapa sih sebenarnya yang harus dikeluarkan perusahaan ke depannya. Seperti itu. Keuntungan biaya. Jadi lebih lebih aman untuk sesi cash management. Tapi kalau tidak melakukan lindung nilai, lebih aman dari sisi perusahaan mempunyai fleksibilitas untuk beli yen di harga spot. Jadi bisa memperoleh keuntungan dengan nilai harga spot yang lebih rendah gitu ya. Jadi sebenarnya trade off sih, kalau mau lebih aman menggunakan futures, tapi kalau bisa berspekulasi ke depannya akan turun, ya bisa menggunakan spot rate saja, tidak perlu dilindungi nilainya. Oke, teman-teman, jadi kira-kira demikian untuk sesi hari ini mengenai currency derivative. Semoga cukup membantu ya untuk teman-teman, dan semoga jawaban teman-teman sudah benar kemarin. Selamat untuk yang sudah benar, dan bagi yang belum silakan dipelajari lagi. Intinya adalah kita melihat kontrak-kontrak yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk melindungi nilai yang harus dilakukan pada mata uang asing. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk atensinya hari ini. Semoga kita tetap semangat dan sehat selalu. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa. Selamat beristirahat atau beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.